Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semoga kasih setia Tuhan tetap beserta kita, menolong kita di dalam kita memfokuskan perhatian kita kepada di dalam firman, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari antara kita. Banyak hal di luar yang bisa mengganggu, menggoda kita, perasaan kita, hati, pikiran kita dengan situasi yang terjadi di dunia hari-hari ini. Tapi mari kita mau belajar fokus kepada Dia di dalam firman, supaya kita tidak menjadikan Dia hanya sebagai alat kebutuhan kita. Saat kita susah, saat kita ada masalah, saat kita ada dalam pencobaan, seringkali Tuhan hanya kita jadikan alat untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, apalagi keinginan-keinginan secara daging untuk bisa hidup tenang, untuk bisa hidup berbahagia. Tapi kita mau fokuskan perhatian kita kepada pribadinya yang harus selalu disembah, yang harus selalu dipuji, yang harus selalu ditinggikan, menjadi sasaran setiap kali kita mengucap syukur dalam apapun situasi yang sedang kita hadapi. Ya, karena untuk itulah kita sebenarnya ditebus oleh Tuhan, supaya kita bisa memiliki Dia secara pribadi di dalam kehidupan kita semua. Dia yang ditinggikan, Dia yang dipuji, Dia yang disembah. Puji Tuhan. Sesudah ini khususnya saudara-saudara kita yang ada di rumah, akan ada pelayanan perjamuan suci. Sekali lagi saya ingatkan supaya keadaan di rumah pun tetap tertib, tidak terganggu oleh apapun. Ya, saat nanti kita sampai kepada acara pelayanan perjamuan suci, sudah tahu bagaimana harus melakukannya di rumah. Ya, kemudian andai kata pun terjadi gangguan pada jaringan, sudah tahu. Ya, sesudah firman ada pelayanan perjamuan suci, supaya di antara saudara-saudara sudah tahu siapa yang harus mengambil inisiatif untuk memimpin. Jadi andai kata terjadi gangguan sehingga tidak terhubung dengan kami di gereja ini, saudara sudah tahu bagaimana akan menggunakan perjamuan suci sekaligus mengakhiri ibadah itu di rumah. Tapi andai kata tidak ada gangguan, kita selalu merindukan itu supaya tidak terjadi gangguan. Andai kata tidak ada gangguan, maka ibadah sampai kepada pelayanan perjamuan suci akan saya pimpin dari tempat sini, dari gereja. Ya, demikian. Kemudian sebagai tambahan sebelum saya lupa, jika kita belum tahu seberapa lama kita berada pada darurat corona, ya, ada banyak prediksi orang, ada sampai bulan Juni, ada Juli dan seterusnya. Andai kata saudara ingin bisa menikmati siaran langsung ini lebih baik, jadi tidak hanya dalam bentuk HP Android itu, itu ada alat yang bisa dibeli, itu bisa dihubungkan ke televisi. Jadi di sana saudara bisa mengikuti lebih jelas, gambarnya juga lebih besar, ya, seukuran nanti televisi itu. Itu sebenarnya harganya tidak mahal, ya, tapi saudara bisa urunan beberapa saudara, itu harganya ada lebih kurang 75.000, itu yang sudah dicoba tadi malam di gereja. Itu cukup baik, lebih mahal memang ada, ya, tapi dengan harga standar itu sudah bisa. Jadi kalau saudara nanti merindukan itu, nanti minta tolong kepada saudara Fernando untuk kemudian mengatur itu di rumah. Lebih khusus kalau saudara punya televisi yang layar datar itu, ya, itu jadi sudah bisa nanti mengikuti, suaranya bisa lebih bahkan besar kalau di ruangan rumah saudara-saudara, gambarnya juga bisa sebesar
televisi saudara, ya. Jadi saudara yang merasa perlu itu bisa 2-3 keluarga bisa gabung membeli satu untuk nanti Saudara Fernando yang akan mengaturkan itu untuk saudara-saudara semua. Itu yang saya ingatkan lebih dulu sebelum saya lupa, ya, supaya nanti bisa mengikuti. Mudah-mudahan kalau darurat corona ini bisa lebih cepat, karena itu semua doa kita, doa di mana-mana, doa kegerakan doa di seluruh dunia ini terjadi supaya darurat corona ini segera bisa berlalu. Tapi andai kata Tuhan izinkan ini masih berlanjut lebih lama, memang ada banyak hal-hal yang menjadi implikasi berkaitan dengan darurat ini. Tapi kita berdoa, ya. Tapi andai kata masih bisa berlangsung lebih lama, itu yang tadi saya sampaikan, bisa membeli sebuah alat yang harganya lebih kurang 75.000 itu, saya untuk dihubungkan dengan televisi di rumah saudara-saudara, bisa mengikuti lebih baik, ya, daripada sebuah HP Android atau iPhone berapa, saya tidak tahu, tapi bisa, ya, itu kalau saudara mau. Nah, mari dalam peringatan tentang kematian Tuhan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, kita bukan sekedar merayakan, tapi dari waktu ke waktu kita merindukan supaya tujuan daripada kematian Tuhan itu bagi kita, itu akan semakin jelas kita menikmati dalam hidup kita, semakin nyata, bukan hanya dalam bentuk teori pemberitaan, bukan hanya dalam bentuk doktrin, ya, tapi arti dan tujuan kematian Tuhan untuk kita itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita semua. Jadi bukan hanya teori, hanya pemberitaan, hanya doktrin, tapi bagaimana supaya tujuan, arti dari kematian Tuhan itu benar-benar menjadi pengalaman dalam hidup kita. Itu yang terutama, ya. Sebab kalau hanya sebuah perayaan, banyak kali perayaan itu justru tidak mendatangkan iman. Ada perayaan menyambut atau memperingati kematian Tuhan, ada fragmen-fragmen, ada macam-macam perayaan yang diadakan, ada aksesoris pasca dan lain sebagainya. Semua itu baik-baik saja selama itu menghasilkan iman di dalam kita, memperkuat iman, membuat iman kita makin bertumbuh, ya, itu baik-baik saja. Sebab makin kita bertumbuh dalam iman, makin arti tujuan dari kematian Tuhan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Itu yang terutama. Sebab kalau perayaan atau kalau kematian Tuhan itu hanya teori yang dari tahun ke tahun kita rayakan, hanya sekedar mengenang tanpa mengalami artinya, tanpa mengalami kuasa dari kematian Tuhan, maka kita sudah menjadi orang percaya yang hidup dalam kesia-siaan. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana arti tujuan dari kematian Tuhan itu diaplikasikan dalam hidup kita, menjadi bagian hidup, menjadi pengalaman dari kehidupan kita semua. Karena itu akan memperkuat kita, persekutuan, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan akan semakin diperkuat sampai nanti kita mencapai puncak dari persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah sampai kita bisa melihat sekecil apapun kekurangan kita, ya, sekecil apapun kebenaran diri kita, sekecil apapun ketidakbenaran kita, sekecil apapun ketidakjujuran kita, kita akan sampai bisa melihat sekecil apapun kemunafikan kita di hadapan Tuhan. Itu pada saat kita bisa masuk dalam persekutuan yang dalam dengan Tuhan, secara sungguh-sungguh kita bisa masuk. Kalau sekarang, kalau kita mau jujur, kita belum seperti itu, ya, kita belum seperti itu, masih terlalu banyak kekurangan kita. Saya tidak menghakimi orang, tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan, sama sekali tidak. Saya hanya mau bicara fakta
bahwa sampai hari ini, baik kami hamba-hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, kita masih ditandai dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan yang banyak kali kita tidak menyadarinya. Ini yang berbahaya. Karena itu tadi saya mengatakan, makin kita mengalami arti tujuan dari kematian Tuhan dalam hidup kita, kita makin dibawa kepada persekutuan yang sungguh-sungguh yang dalam dengan Tuhan. Kita akan dibawa kepada bisa melihat sekecil apapun kekurangan kita, sekecil apapun ketidakjujuran, kemunafikan kita, ketidakbenaran kita, sekecil apapun ketidaksungguhan kita dalam Tuhan, itu akan terlihat semua. Kalau itu sudah kita bisa lihat semua, itu akan membuat kita seaku akan mampu melewati tirai. Kalau dalam pelajaran tabernakel, kita akan mampu melewati perobekan daging yang terakhir untuk hidup diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Tuhan, yang menjadi salah satu tujuan dari kematian Tuhan, ya, yaitu untuk menyatakan kemuliaan dari Bapa. Itu kematian Tuhan di atas kayu salib, itu adalah untuk menyatakan kemuliaan dari Allah di sorga, tapi juga sekaligus membuka jalan bagi kita untuk bisa mencapai hidup yang akan dipermuliakan sama dengan Dia. Itu artinya saya dari kematian Tuhan bagi kita. Namun kita mau melihat dalam kesempatan ibadah hari ini dari sisi yang lain, kita melihat itu, tapi intinya sudah saya sampaikan tadi, karena kalau kita bicara tentang kematian Tuhan itu tidak akan habis-habisnya, ya, begitu besar rahasianya bagi kita semua, ya, haleluya. Mari di kesempatan ini saya mengajak kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-39 dan 40. Intinya pada ayat 40 bahagian B. Tapi kita mulai ayat 39 saja supaya bisa lengkap. Ayat 39 mulai. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia. Ya. Dan sambil menggelengkan kepala. Ini kata sesaat sesudah Yesus disalibkan, dengan segala konsekuensi, ya, akibat dari penyaliban dia alami secara fisik, secara tubuh di atas kayu salib. Itu sangat terlihat jelas pada waktu itu ketika dia disalibkan, terlihat dia sama sekali tidak berdaya sebagai manusia, tubuhnya tergantung lemah. Di bagian lain di dalam firman Allah itu, Daud di dalam urapan, dalam tuntunan Roh Kudus, aku menggambarkan tentang saat Yesus disalibkan, itu bagaikan tulang-tulang sendi itu semua terlepas karena dia tergantung. Ini ditahan, ini menarik. Begitu juga kaki dan seterusnya. Ya, jadi ketika dia disalib sangat terlihat dia dalam kelemahan, ketidakberdayaan sebagai seorang manusia. Nah, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Ayat 40. Mereka berkata, Hai engkau mau yang merubuhkan bait suci. Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci. Ini kata-kata yang mengandung kesombongan, ya, mengandung kecongkakan, tapi sekaligus mengandung penghakiman kepada Tuhan. Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Ya, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Iya, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Itu kata-kata hujatan yang mengandung keangkuhan, kesombongan dari orang-orang yang lewat, yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi semua yang lewat ketika mengangkat kepala melihat ke salib, maka kata-kata itu yang kemudian terucap, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib.
Ini suatu kalimat, satu ucapan yang mengandung tantangan. Ya, kalau engkau anak Allah, ya, kalau engkau benar anak Allah, buktikan kepada kami, turunlah dari salib. Ini kalimat ini dulu sudah terucap, ayat 39, ini kalimat hujatan, mengandung hujatan, suatu yang didorong oleh keangkuhan, oleh kesombongan dari manusia, dari orang-orang yang tidak percaya. Ya, itu kalimat itu. Ya, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Sekali lagi saya mau katakan, ini kata-kata kesombongan, kata-kata yang datang dari diri yang penuh keangkuhan, penuh kesombongan, karena merasa benar, merasa lebih benar dari yang lain. Saya kira kata-kata hujatan dari hidup yang ditandai dengan hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Nah, kata-kata ini, kata-kata semacam ini kata-kata yang makin hari makin menggema. Terlebih di zaman akhir ini, kata-kata yang mengandung hujatan, kata-kata yang mengandung cemoohan kepada Tuhan, itu akan makin besar gaungnya, akan terdengar. Ya, haleluya. Ini datang dari kehidupan yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Tuhan dan juru selamat orang-orang berdosa. Kata-kata ini akan terulang, bahkan makin besar. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ini orang-orang yang tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau memberikan hidup berada di bawah otoritas dari Roh Kudus. Ini yang terjadi. Ya, kalau kita menjadi orang percaya, mengaku orang percaya, tapi kita tidak mau hidup di bawah otoritas dari Roh Kudus, kita tidak mau hidup dan berjalan di dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, pada akhirnya kehidupan itu hanya menjadi kehidupan yang sombong, angkuh, dan setiap kata-katanya itu adalah kata-kata yang mengandung penghujatan kepada Tuhan. Ingat itu. Kalau orang tidak mau hidup dipimpin oleh Roh, bukan hanya mengaku sudah dipenuhkan Roh Kudus, itu baik. Kepenuhan Roh Kudus itu salah satu aktivitas dari Roh Kudus, baru salah satu aktivitas, bukan sudah seluruh aktivitas dari Roh. Dipenuhkan Roh Kudus itu baru sebagian dari aktivitas Roh Kudus. Aktivitas selanjutnya dari Roh Kudus itu adalah suatu ingin menuntun, memimpin kita supaya kita hidup, kita berjalan suatu di dalam kendali, di dalam otoritas dari Roh Kudus. Itu yang akan membawa kita sampai kepada akhirnya kita akan hidup, kita mencapai seluruh rencana Allah digenapkan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar orang percaya. Orang percaya yang tidak hidup di dalam kendali Roh Kudus itu justru nanti jadi penghujat, pencemooh. Mari kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mulai. Ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, yang terutama kita harus tahu benar-benar di zaman akhir ini, ya, bahwa pada hari-hari zaman akhir, ya, akan tampil pengejek-pengejek, ya, dengan ejekan-ejekannya, ya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, hidup menuruti hawa nafsu itu artinya tidak memberikan hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Menjadi orang percaya hanya dengan puas kalau seluruh keinginan dagingnya itu terpenuhi. Begitu keinginan dagingnya, kebutuhan daging tidak terpenuhi, dia akan berbalik menjadi penentang, dia akan berbalik menjadi pengejek, dia akan berbalik menjadi penghujat. Kita hidup di dunia dengan semua kebutuhan kita memang dalam tubuh, tapi ingat,
Kalau kita hidup hanya untuk menjadi orang percaya, hanya untuk bagaimana kebutuhan kita secara lahiriah, secara daging tercukupkan, terpenuhi, atau hidup dalam kelimpahan, kalau itu yang kita cari, maka saya mau katakan, pada akhirnya kehidupan semacam ini di ujung perjalanannya itu hanya jadi pengejek, menghujat. Sebab ini adalah kehidupan yang tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Ingat, pada akhir zaman tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu, menuruti jalan pikiran. Ini Roma 8 bilang itu bertentangan dengan keinginan roh, bertentangan dengan pikiran tabiat roh. Itu pikiran tabiat daging, keinginan memuaskan diri, memuaskan daging ini dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini secara jasmani. Itu Roma 8, ya. Roma 8 bilang itu kehidupan semacam ini bertentangan dengan keinginan dari roh, ya. Kalau sempat nanti kita baca sebentar. Mari lanjutkan ini. Kata mereka ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Artinya mereka sudah pernah hidup di dalam firman. Mereka sudah pernah mendengar tentang janji kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali. Karena itu saya mengatakan ini adalah orang-orang percaya yang hanya hidup memuaskan hidupnya secara daging. Ya, kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya. Saya ulangi, artinya mereka ini adalah orang-orang yang sampai sekarang mungkin beribadah melayani Tuhan, tahu tentang firman, ada janji tentang kedatangannya kembali. Ya, jadi bukan tidak pernah dengar, bukan tidak pernah tahu. Tapi kenapa jadi pengejek? Kenapa jadi penghujat? Kenapa jadi pencemooh? Mereka hanya tahu, tapi mereka tidak mengerti. Tahu dan mengerti itu berbeda. Mereka tidak mengerti, dan karena itu mereka tidak sampai kepada pengenalan yang benar tentang Allah. Mereka tahu, ya, kalau sekedar tahu, semua orang bisa tahu. Mengerti, nanti dulu. Sepengertian yang benar itu hanya diberikan oleh Roh Kudus yang memberi pengertian. Ketika kita memiliki pengertian yang benar, kita oleh roh itu akan dibawa sampai kepada pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan. Dia jadi tujuan hidup. Dia jadi perjuangan ibadah pelayanan kita. Pribadi Tuhan. Karena dialah kita mau rela melakukan apapun kehendak Allah. Ya, karena dia, kalau kita mengenal dia. Kalau kita cuma sekedar tahu tentang Tuhan, orang Kristen percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, hanya sekedar tahu. Nah, inilah kehidupan yang hanya menjadikan Tuhan sebagai alat untuk kebutuhannya terpenuhi, alat untuk supaya dia ditolong, alat untuk supaya dia diangkat, jadi alat supaya Tuhan memulihkan dia, jadi alat supaya Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan cuma jadi alat. Seorang tukang yang bekerja ingin membuat perabot dalam bekerja, dia punya alat-alat pertukangan, ya. Antara lain yang terakhir dia punya skap, membuat balok papan yang kasar itu dihaluskan dengan skap. Tapi ketika papan itu sudah menjadi halus, skap itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, banyak kali kita begitu kan, untuk hidup jadi baik, untuk hidup sukses, untuk hidup berhasil, kita cari Tuhan, kita pakai Tuhan, pakai dalam nama Tuhan, pakai firman-Nya supaya itu berhasil. Sesudah berhasil, Tuhan itu dikesampingkan. Karena tujuannya bukan Tuhan. Tujuannya datang kepada Tuhan bukan Tuhan, tapi keberhasilannya, kesuksesannya,
Ini yang nanti jadi pengejek, karena mereka tidak mau tahu. Mereka hanya bisa tanya, hanya bisa nuntut, mana janji kedatangannya, katanya, bukan kata Tuhan. Ini berbahaya sekali, saudara ya, menjadi orang Kristen, menjadikan Tuhan cuma sebagai alat. Tapi Tuhan itu adalah tujuan hidup kita, bukan alat. Dia pribadi yang harus disembah, harus ditinggikan, harus dimuliakan, harus ditaati apapun kehendaknya dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dia yang harus ditaati, dia yang harus ditinggikan, dia yang harus dimuliakan. Ini memang agak berat ya. Berita begini agak berat bagi daging, tapi tidak apa-apa. Karena kita bukan cuma tahu, kita harus mengerti. Begitu kita mengerti, kita dibawa kepada pengenalan akan pribadi Tuhan. Begitu kita mengenal Dia, seperti Daud dalam Mazmur 23, sudah saya jelaskan di waktu yang lalu. Daud berbicara kepada dirinya, bukan kepada orang lain, juga bukan kepada Tuhan. Tapi dia bicara kepada jiwanya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak kekurangan. Tuhan itu yang membawa aku ke padang rumput hijau, ke mata air yang tenang. Karena itu sekalipun aku melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bencana maut, seperti hari-hari ini ada bencana maut kan, lembah kekelaman, orang tidak tahu kapan ini bisa selesai. Saya bilang yang lalu kita seperti berada di sebuah terowongan yang gelap dan panjang. Kita tidak tahu akhirnya ada di mana. Saya goyak, tapi yang pasti di ujung terowongan itu ada terang. Daud bilang, aku tidak takut sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman. Dia bilang sama dirinya, sekalipun aku menghadapi musuh dan seterusnya. Itu bukan karena dia jadi raja, bukan karena dia punya banyak tentara, bukan karena dia punya banyak kekayaan, harta benda, bukan karena dia menang di sana sini karena ketika berperang, bukan. Tapi Tuhan tetap dibilang, engkau adalah gembalaku yang baik. Dia bilang sama dirinya, Tuhan itulah gembala yang baik. Ya, bukan hasilnya pribadi Tuhan. Dan karena itu aku akan diam bersama Tuhan dalam kekekalan. Kata ayat 6, aku akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, selama-lamanya. Itu yang dilihat oleh Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, kalau dia mengandalkan apa yang dia punya, dia bukan siapa-siapa. Ya, Daud tidak terpengaruh dengan penampilan Goliat yang hampir 3 meter tingginya, pedangnya, baju sirahnya. Tidak mempengaruhi Daud, tidak mempengaruhi pandangannya kepada Tuhan. Tidak, ya, itu tidak menggoyah, tidak menggugah perasaannya untuk menjadi takut dan harus mundur, harus lari seperti kakak-kakaknya, seperti Raja Saul. Tidak, tapi hanya dengan sebuah tali umban, dengan 5 buah batu yang diambil dari sungai. Kalau sekarang saya mau katakan angka 5 itu bicara tentang salib Tuhan, dengan kekuatan salib Tuhan. Itu yang dia lihat, itu yang dia pegang, bukan penampilan dari Goliat yang secara fisik
secara pandangan mata bisa menakutkan, menggentarkan. Bisa bayangkan orang Israel bisa lari ketakutan, tapi Daud tidak. Aku datang dengan nama Tuhan yang engkau hina, sebuah tali pengumban dan 5 buah batu. Haleluya. Dan Tuhan mengerjakan apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan dengan korbannya, 5 lukanya untuk kita. Tapi kita tidak bahas itu lebih jauh, kita mau bahas ini dulu. Kalau orang sampai tidak mengenal Tuhan, hanya sekedar tahu Tuhan itu pemberi kebutuhan, Tuhan itu yang bisa membuat aku sukses, Tuhan yang bisa mengangkat aku, Tuhan itu yang bisa menyembuhkan aku. Yo, itu yang dicari. Semuanya bukan salah, enggak salah. Karena kita punya iman begitu, tidak salah. Tapi jangan berhenti, jangan cari Tuhan, jangan percaya Tuhan hanya berhenti pada hal-hal semacam itu yang sampai hari ini bisa membuktikan bahwa apa yang dimiliki manusia itu tidak mampu melepaskan dia dari satu virus saja. Ya, tidak mampu. Apa yang dia bisa miliki? Di negara lain perdana menterinya terinfeksi virus, di negara lain menteri kesehatannya terinfeksi. Lah, apa yang bisa menahan mereka? Apa jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya? Enggak kan? Itu menggambarkan tidak berarti. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, ayo mengandalkan bagaimana? Mengandalkan Tuhan hanya karena itu supaya di masa ini Tuhan bisa lindungi saya. Habis itu tidak peduli lagi dengan Tuhan. Hanya di waktu, wah lihat ini kegerakan penuaian di seluruh dunia kan. Karena menghadapi virus yang belum ada obat sampai hari ini, di mana-mana terjadi kegerakan, di atas gedung, di pintu-pintu rumah orang nyanyi, orang menyembah, di jalan-jalan orang sujud menyembah, mencari perlindungan Tuhan. Tidak salah, memang iman kita begitu. Tapi coba ketika ini lewat, kita bisa temukan dah ada orang menyembah di jalan. Susun ini lewat, kita bisa temukan lagi ndak orang-orang di apartemen saling menyanyikan lagu-lagu rohani, meninggikan, memuliakan Tuhan. Kita bisa menemukan lagi ndak di rumah sakit yang tim medisnya adalah orang Kristen, kemudian berdoa dulu, menyanyi, menyembah Tuhan, baru bekerja? Belum tentu. Kalau masalah sudah lewat. Kenapa? Karena Tuhan cuma dijadikan alat, tidak lebih dari itu. Mari, dalam peringatan kematian Tuhan ada yang kita mau lihat lebih dari itu. Yesus bukan sekedar alat, tapi dia pribadi yang harus disembah, yang harus ditinggikan, dimuliakan. Kapan kita baru bisa menyembah, meninggikan dia dengan sungguh-sungguh sesuai ukuran Tuhan? Ketika kita dalam hubungan dengan Tuhan sampai pada titik di mana kita bisa melihat, bisa menyadari sekecil apapun kekurangan kita, kita bisa lihat. Sekecil apapun tadi saya bilang, kemunafikan kita, ketidakbenaran, ketidakjujuran, kesombongan, keangkuhan. Kalau kita sudah melihat itu, baru kita bisa punya penyembahan yang benar, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh hanya dia pribadi yang dituju. Nah, ini yang harus kita usahakan hari-hari ini. Ya, Tuhan izinkan ada hal yang terjadi ini. Ayo mari, jadikan kesempatan ini bukan sekedar hanya minta tolong, bukan sekedar minta perlindungan. Harus ada yang lebih dari itu, supaya mata kita makin dibuka, melihat pribadinya dalam kemuliaan, dan kita bisa menemukan, sekalipun itu hanya sekecil
hanya sebuah titik dari kekurangan kita. Sekalipun hanya sebuah titik dari kesombongan, sebuah titik dari keangkuhan, sebuah titik dari penyembahan berhala. Ya, saya jangan nanya. Saya bilang kalau kita menjadi orang benar, paling sedikit orang benar, andai kata pun kita diizinkan, orang-orang benar itu diizinkan terinfeksi virus dan meninggal, dia meninggal dalam Tuhan, meninggal sebagai orang benar. Karena itu kok bukan urusan kita, mati hidup bukan urusan kita. Bukan virus yang mematikan orang-orang benar, tapi kalau Tuhan izinkan itu. Karena kematian, hidup mati orang benar di tangan Tuhan. Itu orang benar. Orang berusaha hidup benar, orang berusaha hidup sebagaimana kehendak Tuhan. Itu orang benar, orang percaya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang berusaha mau melakukan hidupnya seperti Tuhan melakukan hidupnya di bumi dulu. Itu orang percaya sama Tuhan. Kalau sudah begitu, orang begitu, hidup matinya itu di tangan Tuhan, bukan di tangan virus, bukan di tangan bencana, bukan di tangan peperangan, bukan, tangan Tuhan. Ya, tapi kalau kita menjadi orang percaya tapi tidak hidup benar, itu yang bikin orang itu lari sana sini. Ya. Kalau pemerintah dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, ya ada ungkapan stay at home, itu tinggal di rumah, berdiam diri. Itu dia Alkitab. Berdiam diri itu apa? Bukan sekedar tidak mengapa-ngapa. Berdiam diri itu adalah kesempatan kita mengoreksi diri kita menghadapi bencana seperti gelombang yang datang bergulung-gulung. Tuhan bilang begini, diam dan tenanglah. Itu ketika perahu murid-murid dilanda gelombang yang mau menenggelamkan, Tuhan datang. Apa yang dikatakan Tuhan? Bagaimana Tuhan menghardik gelombang? Diam, tenanglah, dan laut menjadi tenang. Untuk kita sekarang itu, diam tenanglah itu mengoreksi diri. Ya, menjadi tenang untuk bisa mengerti, bisa mengenal, itu tenang. Bukan kacau, bukan takut, bukan panik. Itu di Markus 4 itu. Ayat yang ke-39. Diam, tenanglah. Kata diam itu kita berdiam diri, mengoreksi. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, sayangnya kalau saya lihat iblis memang berhasil memanfaatkan fenomena virus corona ini. Sekarang di media sosial itu hamba-hamba Tuhan saling menyerang, saling menghakimi. Aduh, ini hamba Tuhan besar nih. Saling. Yang saya lihat iblis berhasil mengacaukan hanya dengan virus corona. Itu baru satu virus yang Tuhan izinkan. Wah, sekarang kan saling menyerang, mengatakan palsu, menghujat ini itu. Ayo mari coba kita berdiam diri, koreksi, kemudian tenang. Tenang itu artinya kita menjadi orang yang percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Gak usah virus corona ini, gak usah dibumbu-bumbuhi. Saya lihat status itu dibumbu-bumbuhi dengan yang tambah-tambah bumbu. Itu justru hamba-hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi. Justru hamba Tuhan di saat begini harus memberikan statement yang menenangkan, yang menyejukkan, yang meneguhkan. Ini ada bumbu-bumbu di virus corona dijadikan seperti sebuah permainan. Saya cuma pikir kalau itu terkena, Tuhan izinkan mencapai orang itu, masih enggak bermain-main dengan kata-kata dengan virus corona.
Bukan itu. Mengoreksi diri itu paling bagus. Diam dan tenang itu kan mengoreksi diri supaya kita makin bisa hidup dalam penyerahan. Ya, bisa hidup dalam penyerahan kepada kehendak Tuhan. Itu yang paling bagus itu. Berdiam diri kata Rasul Petrus, kuasai dirimu. Pindah ke 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Coba kita lihat sebentar. Ini ya. Hidup orang Kristen, Ya. kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini kan menghadapi virus ini, ya seperti gelombang yang datang menerpa, menghantam perahu murid-murid itu gereja Tuhan. Di balik gelombang yang diciptakan oleh angin sakal itu ada iblis di belakang. Ya, Tuhan izinkan. Ketika Tuhan bilang, ayo kamu bertolak ke seberang, aku naik ke gunung mau berdoa, kamu bertolak ke seberang. Tuhan izinkan ada. Ya, karena iblis tidak ingin murid-murid harus maju. Iblis tidak ingin gereja Tuhan mau maju, mau berkembang, mau bertumbuh dalam rencana Allah. Iblis bisa manfaatkan ada angin gelombang, tambah diobok-obok. Dan gelombang itu luar biasa sampai hari ini. Hanya dari satu virus corona, di mana-mana tercipta ketakutan, kepanikan. Itu kan, itu gelombang yang terjadi. Anginnya kan virus. Jadi gelombang ketakutan, kepanikan, saling menghakimi, saling menyalahkan. Nah, itu yang terjadi, itu gelombang. Kita jangan ikut-ikutan lah. Jangan posting-posting soal virus corona dengan memparodikan dengan hal-hal yang lucu. Jangan. Berdoa. Itu tugas kita. Berdoa. Sebab di tempat lain di mana mereka hidup di zona merah, zona yang sudah dilanda dengan penyebaran virus corona. Saudara bisa bayangkan seperti apa hidup orang-orang percaya di sana. Oh, kita ada di daerah semacam ini yang bukan tidak ada tapi sangat kecil. Ayo, kesempatan kita mendoakan mereka. Ada jemaat yang kehilangan gembalanya, wakil gembalanya, sekaligus juga meninggal karena corona ini. Bagaimana jemaat Tuhannya? Itu yang kita prihatin. Jangan mempermainkan masalah ini dengan status-status yang tidak berguna, status yang hanya menambah kekacauan. Lebih baik kita diam dan tenang. Dia mengoreksi diri. Tenang itu. Kita menguasai diri supaya kita bisa percaya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang paling baik menghadapi ini. Ada kesaksian yang saya dengar, seorang terinfeksi. Ditanya, kamu dikasih obat apa? Cuma dikasih A, B, C, D. Cuma itu aja. Obat yang biasa, karena memang obatnya tidak ada. Obat yang bisa dibeli itu. Dokter pun hanya menyarankan berdoa, 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 dan berdoa. Karena ketenangan, kekuatan itu obat. Itu membangkitkan, menghidupkan kekebalan tubuh. Ketika orang terinfeksi virus, diisolasi, dia takut. Itu justru ketakutan, kecemasan itu makin membuat kekebalan tubuh menurun. Bikin drop, di ujung drop itulah di kematiannya. Yang saya dengar itu. Bahkan saran seorang dokter ahli yang berbicara kepada orang yang saya kenal, dia memberitahu, ya,
Diam tenang itu kekuatan, kata Yesaya. Ya, kalau tidak malah kita jadi pengijik, jadi kita jadi penghujat. Ya, mari kembali kepada 2 Petrus 3 tadi. 2 Petrus 3 tadi. Lihat, ini yang timbul sama air ini kan. Ini orang-orang yang minta zaman dulu, ini orang-orang yang minta Yesus turun dari salib. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, Ya, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. iya, terus. Mereka sengaja tidak mau tahu. Nah itu kan sengaja enggak mau tahu itu. Mau jadi apa, kayak mau bencana apa. Mereka enggak peduli. Mereka cuma peduli dengan diri sendiri. Ya, mereka tidak peduli, sengaja tidak mau tahu. Itu artinya mereka cuma orang-orang yang peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Tidak ada rasa beban ketika ada hamba Tuhan, ada gembala, ada pendeta, ada jemaat yang terinfeksi kemudian meninggal. Mereka cuma santai saja. Nanti baru cari Tuhan sebagai alat ketika dia jatuh dalam keadaan yang sama, baru jadikan Tuhan alat. Oh Tuhan tolong aku, oh Tuhan selamatkan aku. Tuhan cuma alat. Kita punya tanggung jawab itu. Kalau kita cuma jadikan Tuhan sebagai alat, itu sikap yang nanti menuju pada penghujatan. Coba ketika Tuhan tidak tolong, dari seruannya itu Tuhan tidak tolong, kira-kira seperti apa dia? Itu sikap-sikap yang menuju pada penghujatan. Lihat terus. Mereka sengaja tidak mau tahu. Tidak mau tahu, sengaja tidak mau tahu. Bahwa oleh firman Allah. Tahu firman kan? Tahu, bukan tidak tahu. Oleh firman Allah. Langit telah ada sejak dahulu. Telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Terus. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Mereka sengaja tidak mau tahu kalau itu pernah terjadi. Tidak mau tahu. Sego ya. Ini. Terus. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi. Nah ini yang harus kita tahu, mengerti. Ya, tetapi oleh firman yang sama itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, ya, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi dengar, bumi kita yang ditaruh di api ini hanya menunggu waktu kebinasaan. Semuanya itu disiapkan hanya untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, bukan orang benar. Karena itu kalau kita hidup benar, jadi orang percaya dan hidup benar, bukan, saya sudah bilang yang lalu, bukan kita tidak takut secara manusia, iya, tapi dalam Tuhan berbeda. Karena kebinasaan dunia ini kan untuk orang-orang fasik, bukan untuk orang benar. Karena itu saya bilang, ayo paling sedikit jadi orang benar, orang percaya, ya, percaya kepada Tuhan, dia melakukan hidupnya sama seperti Tuhan waktu di bumi. Nah ini yang tidak mudah. Ya. Nah, ditambah lagi ayatnya dalam tadi 2 Petrus, sekarang di Yakub, Yudas. Ya, Yudas. Ayat 17 sampai 19. Hanya satu pasal, Yudas, ayat 17 sampai 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai 20, ya, sampai 20. Terus ingatlah akan dahulu apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, terus. Mereka adalah pemecah belah, ya, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Ini kan, makanya saya bilang, kalau kita jadikan Yesus cuma alat memenuhi kebutuhan kita di dunia, ya, suatu waktu kita jadi penghujat. Ya. Mereka adalah orang yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus.
Tidak mau dikendalikan, tidak mau diatur, tidak mau otoritas Roh Kudus atas hidupnya. Tidak mau dia. Dia mau bawa hidup sesuka-sukanya dia. Yang penting kebutuhan cukup. Yang penting saya bisa sukses. Nah, hati-hati. Saya cuma mau ingatkan untuk kita semua ya. Karena baru wabah ini saja sudah mulai membuka mata kalau mau, bahwa apapun yang ada tidak bisa menolong dia. Punya uang mau beli vaksinnya, obatnya, enggak ada di dunia, enggak ada. Ya, di negara lain setiap hari ratusan orang meninggal. Kalau sudah lihat di Ekuador, di Amerika Selatan, mayat-mayat itu dibiarkan di jalan. Rumah sakit sudah tidak mampu. Sudah bisa bayangkan, ada yang ditaruh di jalan, cuma dibungkus dengan kain kemudian dibakar. Ada yang masih ditaruh di peti, ditaruh di muka rumah. Apa yang bisa menolong? Tidak ada. Itu baru satu itu. Bagaimana kalau ada berapa macam virus? Apa yang kita mau andalkan? Mau pakai apa? Tidak ada. Kekuatan kita ada dalam kendali dari Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa itu iman yang paling suci? Saya sudah jelaskan banyak, hari-hari lewat, saya banyak bicara tentang iman itu. Hidup dalam dimensi iman, itu hidup pada hal-hal yang belum terlihat tapi pasti. Kita hidup dalam menjadi orang beriman. Iman itu bukan dipertontonkan kepada orang, bukan diperdengarkan kepada orang, tapi ditujukan kepada Tuhan. Itu iman kita kepada Tuhan. Iman yang paling suci. Orang percaya kepada Tuhan hanya untuk, tadi saya bilang, kemuliaan, kehormatan Tuhan, bukan lagi karena kebutuhan daging. Ini yang tidak mudah membicarakannya, seperti gampang. Prakteknya, sebelum kita menemukan titik-titik dosa di dalam kita, titik-titik kekurangan dalam kita, kita belum bisa punya iman yang paling suci seperti yang diinginkan oleh ukurannya Tuhan. Kita orang beriman sekarang, iya. Tapi iman yang bagaimana? Ya, yang paling sedikit iman yang benar adalah orang percaya, orang yang melakukan hidupnya sama seperti Tuhan ketika di bumi, tidak berbuat jahat. Ya, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus. Ya, bagaimana berdoa dalam Roh Kudus? Doa yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu doa hanya berisi pemujaan kepada Tuhan, berisi pemujaan. Bagaimana bisa meninggikan, bagaimana bisa memuliakan, bagaimana bisa menyembah Tuhan. Ya. Jadi dulu yang sudah terjadi waktu Yesus disalib, kembali kepada Matius 27 itu, orang mengejek, kalau engkau anak Allah turunlah dari salib. Dulu sudah terjadi. Zaman akhir ini makin melebar. Tampilnya pengejek-pengejek. Bukan orang tidak percaya, orang percaya tapi tidak mau tahu. 2 Petrus 3, sengaja tidak mau tahu tentang firman. Kenapa? Karena mereka ingin memuaskan hidup mereka di dunia ini dengan perkara-perkara duniawi. Kita jadi orang sungguh-sungguh dalam Tuhan bukan berarti kita tidak perlu perkara dunia, kita perlu. Tapi bukan itu tujuan. Ya, itu hanya pelengkap.
Kata Matius 6, itu cuma melengkapi kita. Ketika kita masih di bumi, supaya kita kuat, kita bisa sehat, kita bisa terus beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Yo, Tuhan kasih kelengkapan kita makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Tapi bukan itu tujuan. Bukan itu. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, bukan supaya kita kebutuhan di dunia ini dicukupkan. Bukan. Kalau untuk itu Tuhan mati, Tuhan tidak perlu mati di kayu salib. Tuhan tidak perlu mengalami ejekan, cemoohan. Ya, itu dengar, itu saya perhatikan. Tapi sudah tahu, ketika Tuhan mati di kayu salib, ini saya tidak bisa selesaikan semua. Ya. Ketika Tuhan tergantung, dia diejek, dihujat. Nah, kenapa Tuhan tidak turun dari kayu salib? Tuhan kan bisa turun, demonstrasikan kuasanya. Kan dia Allah, tapi dia tidak turun. Sebab andai kata dia turun dari salib, maka rencana Allah, janji Allah, segala berkat rohani yang tersedia bagi kita di sorga, itu tidak akan jadi milik kita. Ya, segala berkat Allah sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Dari berkat rohani inilah datang berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan. Itu kata Matius 6, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah ada berkat-berkat rohani di sorga. Dari berkat rohani itulah kita bisa mendapatkan berkat-berkat jasmani di bumi ini. Tapi kalau Yesus turun dari salib hanya untuk mendemonstrasikan kehebatannya, kuasanya, maka kita tidak pernah bisa ada seperti hari ini. Sebab kalau Yesus turun dari salib, itu berarti iblis yang menang. Ini kan usaha iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Sebab dengan kematian Yesus, kita orang-orang yang ditebus, kita jadi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima itu berkat rohani karena salib. Kalau tidak ada salib, kita tidak ada kualifikasi, kita tidak memenuhi syarat untuk berhak untuk menerima seluruh berkat rohani yang sudah disediakan Allah sebelum dunia dijadikan. Kita tidak ada hak untuk menerima. Kalau Yesus turun dari salib, kalau dia tidak jadi mati di kayu salib, sudah kayak kita tidak akan seperti hari ini hidup di dalam rencana Tuhan. Itu usaha iblis kan. Dulu ketika Tuhan masih melayani di bumi, iblis pakai Petrus. Ya, ketika Tuhan bilang, aku ke Yerusalem, aku akan menderita di tangan tua-tua, imam kepala dan seterusnya. Aku mati hari ketika aku bangkit. Petrus bilang, oh jangan Tuhan, demi Allah jangan. Ketika Petrus bilang begitu, apa Tuhan bilang? Enyahlah iblis. Tuhan pakai Petrus supaya Yesus tidak mati di kayu salib. Tuhan pakai Petrus, iblis pakai Petrus untuk menggagalkan rencana Allah. Itu ketika Tuhan masih melayani. Ketika Tuhan sudah disalib, iblis pakai orang-orang yang lewat, orang-orang yang merasa benar, merasa hebat, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain. Iblis pakai, ayo kamu hujat dia. Engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan bangun dalam 3 hari, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Iblis pakai itu kan. Iblis itu bisa pakai siapa saja. Bisa pakai orang percaya, itu Petrus. Bisa pakai orang-orang yang tidak percaya, bisa.
Siapa saja bisa dipakai iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Iblis tahu. Kalau terjadi kematian, itu artinya ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, dia tahu akan ada kenaikan ke sorga. Kalau ada kenaikan, dia tahu Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali. Dan disitulah terjadi pemulihan segala sesuatu. Iblis tahu itu. Dan dia tidak pernah setuju dengan itu. Dia bisa pakai siapa saja, dengar. Dia bisa pakai diri kita, sehingga kita gagal dalam persekutuan kita dengan korban Kristus. Dia bisa pakai siapa saja, dengarkan itu. Dia bisa pakai diri kita, pakai istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dia bisa pakai harta kita, dia bisa pakai jabatan kita, kedudukan kita. Dia bisa pakai untuk menggagalkan kita dalam persekutuan dengan Tuhan lewat salib Tuhan. Dan kalau itu gagal, kalau itu terjadi, maka seluruh berkat rohani yang disediakan Allah sebelum dijadikan tidak akan pernah menjadi milik kita, tapi kita akan dihukum, dihakimi, dibinasakan bersama orang-orang fasik, dibinasakan bersama dunia ini. Kata 2 Petrus 3 tadi. Kita mau pilih yang mana? Tadi saya sudah bilang salib itu menjadi syarat bagi kita. Syarat dari Allah untuk kita dijadikan orang yang layak menerima perjanjiannya. Hidup yang akan diubahkan, hidup yang diselamatkan sampai pada keselamatan hidup kekal. Itu ada pada salib. Iblis mau gagalkan ya? Pakai Petrus, pakai orang-orang lewat. Tapi apapun usaha iblis, lewat cara apapun, lewat siapapun, iblis tidak bisa merubah posisi Tuhan ketika dia sudah di kayu salib. Ingat, apapun usaha, apapun rencana iblis, iblis tidak bisa merubah posisi Tuhan, kedudukannya di atas kayu salib. Sebab kematiannya di salib adalah untuk mempermuliakan Bapa di sorga, dan bagi kita membuka jalan untuk kita bisa sampai kepada hidup yang dipermuliakan sama seperti dia. Iblis tidak bisa rubah posisi itu, saudaraku. Ya, sekalipun ketika disalib, Tuhan itu seperti orang yang harus mengembalikan apa yang ia tidak rampas dari kita. Dia tidak pernah ambil dari manusia, tapi dia dituntut untuk mengembalikan kepada manusia. Ini salah satu rahasia besar dari salib. Dia harus mengembalikan apa yang tidak dia rampas. Dia harus rela, harus legowo, harus rela hati melakukan, mengembalikan apa yang tidak pernah dia rampas, dia tidak pernah ambil. Kita membaca di dalam kitab Mazmur. Saya senang sekali membahas ini. Kita dalam kebaktian studi, kita sedang bicara tentang langit terbuka. Pengertian pertama, Yesus dalam tanda kematian. Kebaktian Bedstone, kita sedang bicara tentang Efesus 5 ayat 1-2. Yesus mempersembahkan tubuhnya jadi persembahan hidup. Ya, di kebaktian minggu kita bahas tentang Rut di tempat pengirikan. Semua bicara tentang yang tidak disukai daging. Itu sengsara dalam salib. Tapi itu ada pada pribadi Yesus. Saya cuma manusia, tidak mampu untuk mengungkapkan semua. Hati saya besar, hari ini ingin bicara semua itu. Tapi dari tadi saya lihat jam, sepertinya jam ini terlalu pendek. Terlalu cepat. Kita ambil satu bagian saja. Kenapa dia digantung? Tujuan dari salib itu kenapa dia digantung? Dia harus mengembalikan kepada kita apa yang tidak pernah dia rampas dari kita. Ini luar biasa. Mazmur 69 ayat yang ke-5, baca ayat 1 mulai saja dengan cepat. Mulai ayat 1 saja.
Haleluya. Mazmur 69 ayat 1 mulai. Doa dalam kesesakan. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Dari Daud. Ini Daud dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, dalam ilham Roh Kudus, dia kemudian menuliskan ini untuk kita. Dia kan bukan menulis biasa, tapi dalam tuntunan Roh Kudus dia menggubah sebuah lagu yang diberi judul Bunga Bakung. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Kalau kita menyanyi psalo nomor sekian, nah itu ya lagu Bunga Bakung dari Daud. Lihat isinya nubuatan. Jadi dia menulis ini, dia dituntun oleh Roh Kudus. Karena ini bicara tentang atau menubuatkan tentang Yesus yang kemudian harus disalibkan karena dosa, karena pelanggaran kita. Ya, hari selamatkanlah aku, ya Allah. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Ya, terus. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku total terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan Wah, aku. ini bicara tentang dosa, dan dosa. Dosa seluruh dunia harus ditaruh, harus dipikul sendiri. Itu dia bilang, aku nih, selamatkan aku, air telah naik sampai ke leher, aku tenggelam dalam rawa, aku tidak ada tempat bertumpu, aku terperosok, gelombang-gelombang menghanyutkan. Itu bicara tentang dosa yang bergulung-gulung. Itu harus ditimpakan kepada pribadinya. Karena itu kalau kita hidup dalam penebusan, jangan enak-enak jadi orang Kristen. Jangan ikut Tuhan hanya untuk yang enak-enak, yang untuk berhasil, hanya untuk yang sukses. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Daud menggambarkan dosa demi dosa, kejahatan demi kejahatan, pendurhakaan demi pendurhakaan, pelanggaran demi pelanggaran. Itu seperti gelombang yang bergulung-gulung, seperti menenggelamkan Tuhan di dalamnya. Tidak ada tempat bertumpu kan? Tenggelam. Bukan air cuma sampai di leher, tapi dia tenggelam, diliputi gelombang yang menghanyutkan. Itu gambaran dari dosa yang harus dia tanggung di atas kayu salib karena kita, karena saya dan saudara. Makanya saya bilang, jadi orang Kristen, ikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan cari yang enak, cari yang gampang. Jangan cari yang tidak susah. Jangan cari kalau ini gampang saya mau, kalau ini susah saya tidak mau. Cari yang susah, baru ada nilainya. Yang gampang itu murah. Di pasar itu yang gampang kan murah. Jangan cari ibadah pelayanan yang murah, yang gampang. Cari yang susah, supaya kita benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam tanda sengsara kematiannya. Coba kalau sudah ikut Tuhan, seperti ditenggelamkan oleh gelombang. Ayo, mau bersuruh pada siapa? Seperti Yunus dalam perut ikan, di dalam laut. Ayo, saudara ya, ayat yang keempat. Lesu aku karena berseru-seru. Iya, sudah lesu aku berseru-seru. Ya Allahku, kenapa tinggalkan aku? Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Iya, terus. Orang-orang membenci aku tanpa alasan. Dibenci tanpa alasan. Terus. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Iya. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ya. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Itu Yesus disalib. Dia dipaksa mengembalikan apa yang tidak dia rampas. Kalau saya mau tanya, kita ini jadi orang berdosa karena apa? Bukan Yesus yang membuat Adam itu jatuh dalam dosa. Bukan Yesus yang membuat Adam itu kehilangan kebenaran, kehilangan kemuliaan Allah. Bukan Yesus. Tapi dosa yang menyeret.
Sekarang Yesus disalib untuk apa? Mengembalikan kebenaran pada manusia. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu bisa menerima kemuliaan. Dia dipaksa disalib, mengembalikan apa yang tidak dia rampas. Dia tidak pernah menyusahkan kita. Ulah kita, kejahatan, pendurhakaan yang kita lakukan. Roma mengatakan oleh dosa satu orang, itu Adam, semua jatuh dalam dosa. Seharusnya dihukum kan, tapi Yesus datang, diutus. Ya, kamu ini jadi jalan kebenaran mereka. Kitab Amsal dia bilang, aku ini setiap hari bermain-main di hadapan Bapa. Aku kesenangan Bapakku. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada. Allah juga tidak bisa. Allah tidak bisa datang untuk menebus. Allah itu roh. Diutuslah anaknya, firman yang jadi daging. Sebab untuk penebusan harus ada tanda darah. Allah harus jadi manusia. Itu Yesus disalibkan, darahnya ditumpahkan. Untuk apa? Membayar, mengembalikan apa yang tidak pernah dia ambil, mengembalikan apa yang tidak pernah dia rampas dari kita. Itu yang dilakukan Yesus di kayu salib. Jangan saudara pikir enak. Coba saudara tidak mengambil milik orang, kemudian saudara dihakimi, dituduh sudah mengambil, dituduh sudah merampas. Bagaimana hati saudara? Itu Yesus di kayu salib. Mau tidak mau, dia dipaksa untuk kembalikan. Ayo. Itu sebabnya ketika di Taman Getsemani kan Tuhan bilang begini, ya Bapa, kalau boleh jangan aku minum cawan murka ini, gitu kan? Kalau boleh, tapi jangan jadi seperti kehendakku, seperti kehendakmu. Nah, kehendak Bapa, ayo kamu disalib. Sebab dengan penyalipanmu itu adalah jalan mengembalikan apa yang tidak pernah engkau rampas. Kan dia di sorga, Amsal mengatakan bermain di hadapan Bapa, di pangkuan Bapa, tiba-tiba harus diutus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk saya dan saudara-saudara. Untuk apa? Untuk pendurhakaan kita, untuk dosa, kejahatan, pelanggaran kita yang tidak dia lakukan. Bukan dia penyebab kita berdosa, tapi dia harus kembalikan kepada saya dan saudara-saudara. Bisa enggak? Saudara tidak mengambil, saudara divonis mengembalikan. Seperti apa saudara? Tapi itu dilakukan Yesus. Bersedia dirampas? Enggak. Tapi mestinya harus mau. Kalau kita jadi orang tidak bersedia dirampas, kita hidup miskin rohani. Kalau mau jadi kaya rohani, harus mau jadi orang seperti Yesus, harus bersedia. Ya, haleluya, harus mau. Sama ada untungnya kalau kita harus mengembalikan. Ya, kalau kita dirampas seperti Yesus, dia harus mengembalikan apa yang tidak rampas kan, tapi dia dituduh merampas. Allah kembalikan kepadanya lipat kali ganda. Coba kita lihat dulu, karena waktu kita hampir selesai, tidak panjang di bagian ini, seharusnya panjang untuk satu hal ini saja. Ya, tapi nanti kita periksa lain kali. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Ini hasil ketika dia harus mengembalikan apa yang tidak dirampas. Artinya dia menjadi orang dirampas. Kebenarannya, kebaikannya, kemuliaannya dirampas. Ya kan?
dia mulia, dia benar, tapi disalib semua itu dilepaskan, seperti dirampas dari dia. Kita mengambil, kita yang jahat, kita yang berdosa, kita harus dihukum, ditimpakan kepada dia. Kita bagaikan orang merampas. Nah, ketika dia dirampas, ini dua hal yang berbeda tapi sama. Disalib, dia harus mengembalikan apa yang tidak dia rampas, ya. Tapi disalib, bagi kita seperti merampas kebenarannya, kesuciannya, kesempurnaannya, kebaikannya. Kita seperti ambil untuk diri kita, kan? Ini satu bagian lain dalam pemberitaan. Kita seperti ambil. Ketika disalib, dia dituduh atau dipaksa harus mengembalikan apa yang tidak dia rampas. Ketika disalib, dia menjadi orang yang kita rampas. Maka lihat, Allah kembalikan kepadanya. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai Yesaya rampasan, 53 ayat 12. Terus, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, ya, yaitu sebagai ganti, karena ia telah Kalian menyerahkan nyawanya dalam maut, ya, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia jadi dianggap pemberontak, kan? Karena pemberontakan kita. Saya ya, itu dia jadi pemberontak. Kebenarannya kita ambil, datang kepada kita. Gitu. Dia disalib, dipaksa mengembalikan apa yang dia tidak rampas. Bagi kita, ketika dia salib, kita bagaikan mengambil. Bukan bagaikan, memang kita mengambil kebenaran itu dari dia. Kekudusan, kesempurnaan, kata Ibrani 10. Oleh satu korban, dia menyempurnakan. Kita ambil, kita rampas, Allah mengembalikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang dirampas? Yang tadi saya bilang, harus mau. Kalau mau jadi kaya rohani, bukan cuma kaya jasmani, harus mau jadi orang yang dirampas. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang mau dirampas, Allah akan mengembalikan rampasan itu ditambah 1/5. Kalau dirampas 100, kembalikan tambah 1/5 berapa? 120. Untung enggak? Mau dirampas? Ini gembala, ini khotbahnya dari mana? Coba mari kita lihat penutup. Sebenarnya saya suka mau bicara panjang di sini, tapi sudahlah, lain kali. Imamat pasal yang ke-6. Lah, ini ada di Alkitab ini. Kalau kebenaran kita dirampas, kita dihina, kita difitnah, harga diri kita direndahkan. Itu namanya kita dirampas. Kita tidak berbuat salah, kita disalahkan. Nah, itu kan kebenaran kita dirampas. Kita tidak berdusta, dibilang berdusta, tapi kita terima. Nah, itu dirampas, kita dirampas. Kita difitnah, kita dikata-katain jahat, tapi kita terima. Ya sudahlah Tuhan. Itu namanya bersedia dirampas. Ketika kita benar, kita disalahkan, kita diam. Ya sudahlah. Kalau saya dianggap salah, padahal kita benar, kan? Artinya kebenaran kita dirampas. Nanti ditambah Tuhan. Ayat 1 mulai. Imamat pasal yang ke-6. Baca dengan baik, dengar dengan baik, supaya mengerti. Ya, haleluya. Mari. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. apabila seorang berbuat dosa, Ya. dan berubah setia terhadap Tuhan, Terus. dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, Ya. atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, Atau barang yang dirampasnya. Ini orang merampas. Kita merampas Tuhan disalib. Ya. Yesus dipaksa mengembalikan apa yang tidak dirampas. Nah, kita orang berdosa, supaya dibenarkan kita seperti merampas, mengambil kebenarannya. Ya, saudaraku, karena itu Allah kembalikan kepada dia. Nah, sekarang kalau kita yang dirampas, lihat, ya, terus. atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, Terus. atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa,
apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, Haruslah ia memulangkan barang yang dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, ya. atau barang hilang yang ditemuinya itu, Terus, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya, ya, dan dengan menambah seperlima. Ya, terus Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan kurban penebus salahnya. Nah, itulah. Sehingga ya, ada orang ketika difitnah sakit hatinya luar biasa. Ya. Aduh, saya dipermalukan. Nah, terus begitu pulang rumah 3 hari 3 malam tidak tidur, tidak makan, karena merasa difitnah, dipermalukan. Ayo kita belajar dari salib Tuhan. Nah, kita dirampas, pada saatnya Allah akan kembalikan kepada kita ditambah 1/5. Suka toh? Iya. Loh, ini saya bukan bicara kekayaan jasmani, ini kekayaan rohani. Ketika kita dihina, ketika kita dipermalukan, ketika kita difitnah, ada saatnya Allah kembalikan itu dengan kemuliaan. Jadi kita lihat ayat terakhir, 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus. Semoga saudara-saudara bisa menangkap lebih jauh ini, ya, karena penjelasannya hanya singkat. Semoga saudara-saudara bisa menangkap lebih jauh. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu. Iya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Nah, ini kan dirampas. Kita dinista bukan karena berbuat salah, tapi karena nama Kristus. Karena kita percaya firman-Nya, kita percaya namanya yang menyelamatkan. Kita dinista, kita dirampas, kebenaran kita dirampas. Ya, terus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ketika dihina, justru roh kemuliaan itu ada, yang tadinya kita tidak punya. Roh kemuliaan bukan kalau cuma, oh Tuhan beri kemuliaan-Mu, Tuhan turunkan kemuliaan-Mu. Kok gampang, kok segampang itu kemuliaan Tuhan diturunkan. Oh Tuhan, aku percaya, kirimkan roh kemuliaan-Mu atasku, permuliakan aku. Kok segampang itu? Alkitab bilang, kalau mau roh kemuliaan ada padamu, berbahagialah, harus merasa berbahagia ketika dinista karena nama Tuhan. Ya. Yang sudah pikir gampang roh kemuliaan ada pada saudara? Nggak segampang kita turunkan api kemuliaan. Bagaimana nyanyi itu api kemuliaan? Api kemuliaan. Ayo, coba sedikit. Bagaimana kalimatnya? Baitnya. Api kemuliaannya tercurah bagi kita. Nah, itu kan. Wah, apa cuma karena nyanyi? Saudara-saudara, lebih sungguh-sungguh api kemuliaan turun. Apa segampang itu roh kemuliaan turun? Tidak, saudaraku. Orang yang nyanyi beri api kemuliaan, tapi orang yang bersungut, mengomel, menyalahkan orang ketika ada sengsara, ketika ada aniaya karena nama Tuhan, mengomel, tiba-tiba nyanyi roh kemuliaan turun. Tidak. Kalau mau ada roh kemuliaan turun atas kita, ya, kita harus bersedia dirampas. Nanti Tuhan kembalikan lebih dari yang dirampas dari kita. Ketika kita dinista karena nama Tuhan, kita dirampas, Allah kembalikan lebih dari kita roh kemuliaan. Ya, ini kan luar biasa. Cuma di kalimat ini ada yang kurang kok terjemahannya. Lengkapnya begini, roh kemuliaan ada padamu bagi mereka. Yesus dikatakan, ia dikatakan jahat, tapi bagi kita ia dipermuliakan. Tuh, Inggrisnya begitu. Iya. Ya, di kalimat akhir di bahasa Inggris, on their part
he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Ketika kita dinista karena nama Tuhan, itu semuanya itu ditujukan kepada Tuhan, bukan pada kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Ayat 13 dan 15. Ayat 13 dan 15. Sebaliknya, jadi, bukan terjemahan Indonesia bukan salah ya, tapi ada satu kalimat, anak kalimat yang tidak diterjemahkan, saya tidak tahu, tapi bahasa Inggrisnya memang ada. Bagi dia itu dikatakan jahat, bagi kita kemuliaan. Jadi jangan takut dirampas kebenaran kita, hidup benar kita difitnah, ya, hidup baik kita dikatakan jahat, kita dicemoohkan. Tidak usah takut, asal kita terima. Begitu kita menerima, bagi dia dikatakan jahat, bagi kita itu kemuliaan. Itulah ya, ditambah 1/5 orang belanja aja di pasar, beli rica lombok per kilo, diukur minta tambah kan begitu. Tambahnya lagi orang Minahasa, kasih banyak sadiki, betul bahasa itu. Nah, sudah kasih ukur rica 1 liter, kasih banyak akang sadiki, kasih banyak sadiki. Kan itu orang terbaik. Tapi ingin, artinya kita selalu ingin yang lebih dari apa yang diberikan. Saudaraku, ketika berbelanja di toko, asal bukan di minimarket atau apa, tidak boleh tawar. Di toko bebas masih bisa tawar. Yang ditawarkan lagi, ada apa tawar, itu oma-oma umur 70-80 tahun yang jual. Oma, ini kukuru, kemangi, berapa satu? Satu ikat 2.500, oma 5.003 boleh. Kasihan tuh oma, jual kemangi 2.500, yang beli masih tawar, boleh 3.000-5.000 oma. Coba masuk di Alfa, di Indomaret, ada pakai tawar menawar. Bahkan kalau sudah tidak kontrol, harga yang tertera, bayar di kasir berbeda. Saya kalau beli barang situ, saya lihat, oh ini harganya, saya biarkan dia, saya masukkan ke komputer, begitu bayar berapa? Enggak bisa. Satu kali karena salah, itu supervisornya bilang, kamu mesti ganti. Suruh petugas kasir, kamu yang ganti, kamu yang bilang sama om. Saya bilang enggak usah, biar aja, saya bayar. Gitu kan? Itu masih bisa salah, tapi sudah bisa tawar. Oh di pasar, oma-oma yang jual kemangi berapa satu ikat oma? 2.500, boleh 35.000. Ya, oma bilang, iya biar jauh. Ayo, bagaimana mau dapat kemuliaan? Oma senang aja oma, oh ya biar ya rugi satu tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu saya berbuat baik untuk orang kaya. Padahal oma ini janda miskin. Oma itu dapat kemuliaan, dikembalikan 100 tambah 20%. Nah itu dikembalikan 120%. Ayat 13-15. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Terus, supaya kami juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Terus, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, kalau dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Tidak perlu malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kenapa kita muliakan Allah? Karena Tuhan kembalikan tambah 20%. Itu kalau kita pakai hitung-hitungan. Jadi jangan pernah takut ya. Jangan pernah. Kalau bisa sabar ya sabarlah. Difitnah, dihina, dicemoohkan, ya sudahlah. Ingat Imamat 6. Jika waktunya tiba, Tuhan kembalikan. Kita kehilangan 100%, Tuhan kembalikan 120%. Jika kita dinista
tubuh ini dinista karena nama Kristus. Tuhan kembalikan 100% utuh tambah 20%. Roh kemuliaan, roh Allah ada atasmu. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudara di rumah, kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan suci.